Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Haikal dari kelas pendidikan Bisnis A Stambuk 2020. Akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lenti selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah pemasaran dapat menjadi sektor ekonomi yang sangat besar dalam satu negara atau bagi satu negara adalah karena dalam perkembangan pasar, ekonomi sangat dipengaruhi oleh hubungan yang stimulan antara pendapatan yang ditimbulkan oleh ekspor dan impor. Jika kegiatan ekspor naik, maka pendapatan akan mengalami surplus atau kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Pemasaran sangat berperan penting dalam menyumbang PDB pada satu negara adalah di mana salah satu jenis usaha yang mendukung perkembangan ekonomi, salah satunya ada usaha substansional yang menghasilkan produknya sendiri, kegiatan ekspor bahan baku yang masih bersifat belum diolah, kegiatan ekspor yang bersifat barang jadi, kegiatan ekspor yang bersifat hasil dari industri. Kebijakan privatisasi bagi negara adalah di mana hal tersebut untuk memperkuat pasar modal, sumber pendapatan negara, dan untuk memperbaiki iklim investasi real dari suatu perusahaan milik negara. Bentuk privatisasi perusahaan pemerintah yang ada di Indonesia adalah salah satunya privatisasi BUMN, yang dimana privatisasi BUMN tersebut dilakukan dengan penjualan saham yang berdasarkan kebutuhan pasar modal, penjualan saham secara langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen atau karyawan persero yang bersangkutan. Keuntungan privatisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menjalankan dua strategi utama yang tidak menghilangkan kontrol terhadap BUMN, yaitu strategi akuisisi asing atau pencatatan saham di bursa saham. Kelemahan dari privatisasi adalah di mana akan adanya penyalahgunaan kepentingan umum, hilangnya skala ekonomi, dan akan terjadi masalah regulasi monopoli swasta. Cara lain yang dapat dilakukan selain privatisasi adalah dengan cara deregulasi, yang dimana deregulasi sendiri adalah kebijakan atau keputusan yang ditetapkan untuk mengurangi suatu aturan yang dinilai berpotensi menghambat atau merugikan aktivitas ekonomi tertentu. Contohnya dapat kita lihat dari Instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 1984 tentang arahan bagi lembaga pemerintah untuk melaksanakan deregulasi, khususnya instansi yang menangani izin melakukan investasi, produk, serta berbagai bentuk kebutuhan pemerintah dan swasta. Dapat kita ambil dari perusahaan Pizza Hut, yang dimana komponen-komponen di dalamnya yaitu ada komponen produk, yang dimana pihak restoran atau perusahaan Pizza Hut ini telah memberikan banyak produk atau menu-menu andalannya. Sesuai dengan namanya, salah satu menu utamanya adalah pizza. Dan di restoran Pizza Hut ini tidak hanya menjual pizza, tetapi juga ada lasagna dan spaghetti. Dan juga tidak hanya makanan, di dalam restoran Pizza Hut ini ada yang menyajikan minuman yang sangat beraneka ragam. Untuk komponen kedua ada price atau harga. Harga yang diberikan dari restoran Pizza Hut ini ya sudah kita ketahui lah, cukup terbilang lumayan wow. Tetapi di balik harganya yang lumayan wow itu,
perusahaan Pizza Hut atau restoran Pizza Hut banyak memberikan promo-promo menarik sehingga konsumen tidak perlu lagi untuk ragu-ragu membeli produk dari Pizza Hut. Untuk komponen ketiga yaitu ada promotion. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan Pizza Hut adalah dengan memperkenalkannya kepada masyarakat dengan iklan-iklan yang ada di jalan, melalui spanduk jalan atau brosur yang berisikan diskon-diskon menarik, sehingga itu akan menarik minat para konsumen untuk datang mencoba atau mencicipi produk atau menu yang ada pada Pizza Hut. Untuk komponen keempat ada place atau tempat. Ya, sudah kita ketahui lah bahwa restoran Pizza Hut ini sudah memiliki tempat yang sangat banyak di berbagai daerah. Perusahaan Pizza Hut ini tidak hanya memiliki di satu daerah saja, memiliki tempat di satu daerah saja, melainkan di berbagai daerah. Dan mereka mempromosikan produk-produk mereka itu dengan cara menjualnya di arteri jalan. Cukup sekian dulu jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada dosen pengampu saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.